man syarrum minha wa Jibril, siapa orang yang lebih buruk daripada orang yang zina dan membunuh anak zinanya wahai malaikat Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril, man yatrukus salata amidan muta'ammidan, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Salat itu perkara berat sampai Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah, yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat. Kalau salatnya baik maka yang lain baik, kalau salatnya buruk yang lain buruk. Sama mengatakan begini, kalau iblis dia hanya tidak mau sujud kepada Nabi Adam, tapi orang yang nggak mau sholat itu nggak mau sujud kepada Allah. Kira-kira nemen di parah di kira-kira. Baik, penting. Dan ayo kita didik, jadi apapun anak kita, kalau nggak sholat gagal kita. Anak kita jadi pengusaha, jadi dokter, jadi guru, jadi dosen, jadi apa? Nggak sholat gagal kita orang tua ini. Kita jadi orang tua gagal. Ya, maka yuk perhatikan sholat. Ini belajar dari ini. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang riya. Yuraun berasal dari kata ro'a. Riya, ro'a artinya melihat, berbuat kebaikan niatnya bukan karena Allah tapi karena pujian popularitas. Ya. Ibadah, apa baik ibadah termasuk sholat, niatnya pengen dipuji. Semua dari kita ini harus introspeksi, khususnya imam-imam masjid, imam-imam musola, para ustadz, para tokoh masyarakat. Oke, jurus setan. Yang pertama, jurus pertama, wis iraja sholat. Ngapa sholat? Ngapa pegel-pegel sholat? Wong sholatnya ente sholatnya wekel ya tetep bae uripe susah. Ya, itu setan doa membisiki begitu. Ada lagi yang begini, sesekali nggak sholat kan nggak apa-apa. Ya, kan pahalamu masih akeh. Ana sing ngono bisikan nih. Keempat, apa jurus keempat? Kongkon khusyuk jari setan nih. Ayo sholatnya khusyuk. Aja gelis-gelis swing suwe. Yang lama sholatnya dan yang khusyuk. Setelah khusyuk, ya baru setan mengeluarkan jurus. Laka-laka wong vila intan sholat kayak ente lo. Cari setannya lo. Laka-laka harus kayak ente. Akhirnya pedek masuk ujung. Wah. Masuk riya, pengen dipuji. Awalnya bagus, akhirnya terjerumus. Laka-laka ente paling top, paling pinter, paling ngerti agama, paling hebat sholatnya. Akhirnya muncul virus riya, disuntik jus, pengennya dipuji, pengennya disanjung, pengennya dihormati, pengennya. Nah, jurus yang ketujuh terakhir, apunten, kata setan begini, orang masuk surga dan masuk neraka sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau kamu rajin sholat, takdir manjing neraka baik. Tapi kalau walaupun kamu nggak sholat, tapi kalau takdirnya masuk surga, wis ngapain capek-capek sholat? Jari setan. Kan kabeh jari wis ditakdir. Nah, jawab, aku hamba Allah, kewajiban hamba menuruti perintah Tuhannya. Allah memerintahkan sholat, ya saya sholat. Adapun nanti ditakdir saya masuk neraka itu urusan Allah. Yang penting tugas saya melakukan kewajiban. Itu jawab. Dan menurut ulama, ya nggak mungkin orang menurut kepada Allah kok dimasukkan ke neraka. Lo kapan sing sholat? Jadi sholatane, ira sholat durung tentu manjing surga. Sing sholat baik durung tentu manjing surga, apa maneng? Sing beli sholat lebih kecil lagi peluangnya. Gitu. Jawab, itu jurus-jurus setan. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du.
Para bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini Allah memilih kita untuk bersama-sama hadir di tempat yang insyaallah penuh berkah ini, untuk bersama-sama kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kajian tafsir tiap Rabu malam Kamis. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu kita bahas surat Al-Maun, belum selesai ya. Kita baca dari awal sampai akhir lalu kita lanjutkan kajiannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Para bapak dan ibu yang saya hormati, Quran surat Al-Maun ayat 1 sampai 3 sudah kita bahas bersama di pertemuan sebelumnya. Ayat 1 sampai 3 berbicara tentang kecaman orang yang walaupun dia memberi tapi tidak tepat sasaran. Sebagaimana Abu Sufyan tiap pekan menyembelih onta, bagi-bagi daging, tapi dagingnya hanya diberikan kepada orang-orang yang kaya, koleganya, partnernya, teman bisnisnya. Ketika ada anak yatim hendak meminta, lalu kemudian dihardik. Jadi ayat 1 sampai 3 berbicara kecaman kepada orang yang walaupun memberi tapi tidak tepat sasaran. Dan ini sering terjadi kepada di masyarakat kita. Kadang-kadang ada orang mengecam orang yang memberikan yang tidak tepat sasaran. Misalnya, satu, iku je, hari ini wong sejen mah loman, dermawan, hari ini sedulur dewe medit, itu dikecam. Ya. Hari ini kana-kana mah sering bagi-bagi duit, hari karo tangga dewe. Arane tidak tepat sasaran. Iku je, lakine anu, hari ini penyanyi royal, dermawan, luar biasa, duit dihambur-hamburkan. Tapi hari neng rabi dewek medit, itu dikecam. Jadi orang walaupun dia memberi, kalau tidak tepat sasaran maka akan dikecam. Ya. Dan sumbangan untuk anak yatim, hati-hati. Kalau untuk anak yatim, ya yatim.
Yatim itu adalah orang yang ditinggal mati bapaknya dan belum balik. Kalau sudah balik nggak jadi yatim. Kalau piatu bukan yatim. Orang yang nggak mampu bukan yatim. Jadi kalau sumbangan untuk anak yatim, ya yatim. Jangan diberikan kepada yang tidak yatim. Nanti dikecam. Itu namanya memberikan kepada yang tidak tepat sasaran. Kemudian orang yang ayat 1 sampai 3 berbicara tentang orang yang tidak mau memberi anak yatim dan hanya mau memberi ngasih kawan-kawannya karena orientasinya dunia. Orientasinya dunia. Ngasihnya hanya ke kawan-kawannya saja. Ini mirip kayak pemilu nih modelnya. Milih kita pai, beli saja. Orientasinya dunia. Dia hanya mau memberi, ya, ngasih ke kawan-kawannya karena orientasinya adalah orientasi dunia, agar tinggi, agar dipuji, agar jadi, dan tidak percaya pembalasan di akhirat. Ya, merasa tidak ada manfaat kalau ngasih ke anak yatim. Nah ini yang kemudian sampai calon-calon itu, calon apa? Ngasih ketika nggak jadi, ngasih karpet ke masjid, nggak jadi, karpetnya ditarik. Nah, itu termasuk juga bagian dari surat ini, itu dikecam yang seperti itu. Jadi memberikannya hanya orientasinya dunia. Dia tidak memberi ikhlas karena Allah. Kenapa? Dia tidak yakin bahwa kalau memberi itu sudah diniati sedekah, sedekah, sedekah. Ada lagi calonan misalnya datangi anak yatim, orang nggak mampu, milik kita beli gini, kapan beli milik kita ya aja, ya. Padahal dia butuh bantuan, sama seperti Abu Sufyan yang dia hanya berbagi kepada kawan-kawannya ketika ada anak yatim meminta bantuan tidak dikasih. Kenapa? Karena orientasinya dunia, tidak menguntungkan kasih anak yatim itu. Tidak menguntungkan membantu orang yang tidak memilih dia itu. Padahal butuh. Ini banyak terjadi. Padahal kalau siapapun, ya, siapapun dan dalam keadaan apapun, kalau kita mampu, ada orang minta bantuan kepada kita, lebih-lebih orang itu adalah anak yatim dan orang yang tidak mampu. Kalau kita mampu membantu, ya bantu. Dengan kita berkeyakinan bahwa bantuan kita akan dibalas oleh Allah kelak pada hari kiamat. Bukan, wah kayaknya sih beli untung nang duduk beli milik kita. Nah ini repot. Ana sing mau kono ana. Oke. Ning kene ana. Oke. Nah, awas iki. Nah, dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala nanti sebagai pendusta agama. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, ayat keempat, fawailul lil musallin. Ini ayatnya belum selesai sebetulnya. Fawailul lil musallin. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ayatnya kian bisa kan dibawa. Fawailul lil musallin. Celaka orang salat, celaka orang salat. Akhirnya uang beli pada salat. Karena celaka-celaka. Bukan, ini belum selesai. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sebagian ulama membacanya tidak berhenti di ayat ini karena maknanya belum utuh. Jadi cara bacanya fawailul lil musallin alladzina hum. Kenapa pakai sampai ke hum? Karena ini silahnya alladzin. Ya. Ada yang ustadz kiai yang bacanya fawailul lil musallin alladzin, berhenti, menunjukkan bahwa ayat fawailul lil musallin itu belum selesai karena kalau dipotong bahaya artinya. Ya. Maka sebagian ulama yang ngerti maknanya nggak mau berhenti di situ, tapi ada yang ini satu ayat ya nggak apa-apa berhenti, yang penting jangan kemudian menjelaskannya secara sepotong gitu. Kalau dipotong bahaya. Maka
kalau kita dengar balighu anni walau ayat, hadis sampaikan dariku walaupun satu ayat, maknanya satu ayat itu satu bab, satu pasal, satu ilmu, satu pembahasan yang utuh. Kalau belum utuh, biarpun satu ayat, ya tidak boleh. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang salat. Itu belum selesai. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang salat yang gimana yang akan celaka? Yaitu orang yang mereka lalai dari salatnya. Ini ulama membahas alladzina hum an, bukan fi, padahal bisa pakai redaksinya alladzina hum fi salatihim sahun, tapi tidak dipakai. Yang dipakai adalah an. Kalau ayatnya menggunakan fi salatihim sahun, maka orang yang ketika salat hatinya kemana-mana celaka. Maka orang yang jumlah rakaatnya lupa celaka. Orang yang lupa gerakan salatnya celaka. Kalau pakai fi salatihim, untungnya duduk. Fi salatihim, untungnya an salatihim. Beda mana? Beda, Pak. Ini kalau orang mondoknya beli bakal ngerti makanya temenan. Alladzina hum an salatihim sahun. An salatihim sahun maknanya orang yang menunda-nunda pelaksanaan salat hingga keluar waktunya. Engkau nembe azan, nanti baru qomat, nanti masih jam 1, nanti baru jam 2, sebentar lagi tanggung, akhirnya salatnya bablas. Kadang-kadang anak kang bablasnya nemen, salatnya digabung jadi siji. Tusalli fardhu subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya borongan lillahi ta'ala. Borongan perangsane pegawaian apa itu borongan? Padahal salat itu sudah ditentukan waktunya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang yang beriman. Jadi salat kuwi sana waktu zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh, subuh sampai zuhur. Bukan sampai zuhur, sampai matahari terbit. Jangan sampai zuhur. Sebab ada orang ngaji tapi nggak ngerti waktu sholat, Pak. Ada, kita pernah dengar ada orang sholat jam 2 malam, sholat isya. Ente sholat apa jam 2 malam? Sholat isya. Astagfirullahaladzim. Sholat isya jam 2 malam. Ini sudah keluar dari waktunya. Sholat isya Bu sampai subuh. Wow, berarti mengoran kok kita sekiki sholat subuh sampai jam, engkau kita sholat subuh engkau jam 10 baik. Ya Allah, jam 10 awan. Ya Allah. Karena dikira kalau isya sampai subuh, subuh sampai zuhur, salah. Ya, awas ini. Jadi orang yang menunda-nunda pelaksanaan sholat hingga keluar waktunya celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Padahal sholat tabligh kok. Sholat tabligh. Sholat sing sholat tidak tepat pada waktunya karena dia menunda-nunda sampai keluar waktunya, dia celaka. Padahal sholat apa maning? Sing beli sholat. Paham? Maka di Quran juz 29 penghuni neraka sakor ditanya, masalakakum fi sakor, kenapa kalian masuk neraka sakor? Dan neraka namanya sakor. Jawabnya, qalu lam naku minal musallin. Bukan jawabnya, kami dulu nyuri mangga, kami dulu korupsi, kami dulu zina, kami dulu judi, kami dulu. Enggak pakai jawaban itu, Pak. Padahal ya judi, zina, korupsi itu dosa besar, tapi yang dipilih ini ayat Quran yang disampaikan oleh penghuni neraka sakor adalah qalu lam naku minal musallin, kami dulu nggak sholat. Jadi orang nggak sholat itu bisa jadi sebab
masuk neraka. Allah yang mengatakan. Ya, masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Maka didik anak-anak kita untuk sholat. Nabi itu menjelang akhir hayatnya pesannya apa? Sholat. As-salah, as-salah, as-salah. Sholat, sholat, sholat. Ya. Jangan sampai anak keturunan kalian tidak sholat. Sampai Nabi perintah kalau umur 7 tahun, anak memang belum balik, belum wajib sholat, tapi orang tua sudah wajib ngajari anaknya untuk sholat. Kalau seorang tua punya anak umur 7 tahun, orang tua tidak ngajari sholat, orang tua dosa, biarpun anak belum wajib. Karena saat anak berusia 7 tahun, yang mendapat beban kewajiban, yang dibebani kewajiban adalah orang tuanya untuk mendidik anaknya sholat. Ketika anak sudah berumur 10 tahun gak mau sholat, ajaran Nabi dipukul, walaupun aja didongkem dengan pukulan yang tidak melukai. Dalam Islam diajari gak boleh mukul wajah. Nah, mana pukul dengan siwak atau dengan pulpen. Kalau kamu gak sholat, nak, bapak marah. Tunjukkan orang tua marah kalau anaknya gak sholat. Ki anak beli sholat, beli ngaji, dikeloni turuwe. Anak beli. Insya Allah. Ini repot. Lah kalau sholat dianggap tidak penting, terus apa yang penting di dunia ini? Ya. Ketika Allah mewajibkan puasa, zakat, haji, Allah titipkan wahyu melalui malaikat Jibril. Tapi ketika Allah hendak memerintahkan sholat, Allah panggil makhluk terkasihnya. Maknanya sholat ibadah sing paling penting. Makanya sholat itu ada. Sholat itu ada. Ibadah, amal baik apapun, sebanyak apapun, kalau nggak sholat, ya laka wadae. Kapan laka wadae? Ya bocor belaratan. Ya. Maka ayo kita didik anak-anak kita, cucu-cucu kita sholat. Orang-orang zaman dulu, insya Allah, dalam mendidik anak keras sekali. Seperti Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, gurunya Sayyidi Habib Umar bin Hafid. Itu ketika beliau dididik oleh ayahnya sholat. Kamu sholat bro? Dah, jamaah. Karena mereka dididik untuk sholat jamaah. Di mana jamaahnya? Masjid. Imamnya siapa? Ditanya pak. Enggak cukup percaya kepada anak. Imamnya siapa? Jawab. Surat apa yang dibaca di rakaat pertama setelah Fatihah? Surat apa rakaat kedua? Siapa samping kananmu? Siapa samping kirimu? Itu ditanya pak. Bener nggak anak saya sholat samping jenengan tadi sholat asar? Tanya pak. Ada orang zaman kini beli ning anak us bocah blegedut pun percaya baik. Mi, uang saku mana? Ngaji. Mangkat mau angkat sing umai, tapi beli sampai tempat ngaji. Ngomongnya mas sholat, tapi ternyata ning jodol, gim. Mi, uang saku mana? Sekolah. Ngomongnya sekolah, ternyata dolanan PS ning warung PS. Ini repot Pak. Jadi orang-orang zaman dulu mendidik anaknya luar biasa, khususnya dalam masalah sholat. Sampai kemudian kata ulama, jangan sampai anak kita belajar Fatihah dari orang lain. Jangan sampai anak kita belajar Fatihah dari orang lain, karena Fatihah adalah bacaan yang terus dia baca, orang baca ketika sholat, agar pahala jariahnya mengalir kepada kita. Fatihah jangan belajar ke orang lain anak kita ajari dulu. Nanti adapun tasihnya dibenarkan atau tidak, cari guru. Ya, maka ajari anak-anak kita untuk sholat. Bahkan mohon maaf Pak, sebagian ulama mengajari, kalau anak kita masih balita sekalipun, umur 1-2 tahun, ketika kita sholat, dudukkan agar mereka melihat kita sholat, terbiasa melihat kita sholat. Karena anak kecil itu akan mengikuti apa yang dilihat. Ya. Baik, para bapak dan ibu yang saya hormati. Kemudian setelah itu, alladzina hum yura'un,
sedikit saya sampaikan tentang ini disebut dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah Lissaliki Thariqil Akhirah. Bahayanya sholat, Pak. Karena sekarang mohon maaf meninggalkan sholat dianggap biasa. Orang nggak sholat dianggap biasa. Ja'at imro'atun ila Musa alaihissalam. Ada seorang perempuan datang ke Nabi Musa alaihissalam. Faqalat, maka perempuan ini mengatakan, ya Nabi Allah, aznabtu dzamban azima. Ya Nabi Allah, aku telah melakukan dosa yang sangat besar. Faqad tubtu ilallahi ta'ala, tapi saya sudah tobat kepada Allah. Kata perempuan ini, fad'ullaha ayyaghfira li dzambi wa yatuba alayya. Aku mohon, wahai Nabi Musa, doakan kepada Allah, doakan aku pada Allah agar Allah mau menerima tobatku dan mau mengampuni dosaku dan mau menerima tobatku. Akhirnya Nabi Musa dibilang, saya dosa besar dan seterusnya. Nanya, wa ma dzambuki, apa dosamu? Dijawab oleh perempuan tadi, zanaitu wa waladtu waladan faqataltuhu. Aku zina, dari perzinahan itu aku hamil, dari hamil itu aku melahirkan anak, ketika anaknya lahir aku bunuh anakku itu. Marah Nabi Musa, ukhruji ya fajirah, keluar kamu wahai wanita terkutuk, wanita keji. Li alla tanzila narum minas sama'i fatuhriquna bisyumik, agar jangan sampai ada api turun dari langit nanti kita kebakar semua gara-gara dosa kamu. Keluar, diusir. Maka si perempuan itu keluar dari Nabi Musa, hatinya sakit sedih. Fanazala Jibril alaihi salam, maka malaikat Jibril turun. Faqala, ya Musa, lima raddatat ta'ibah. Musa, kenapa kamu tolak wanita yang sudah tobat? Hal wajadta ma wajadta syarrum minha. Tidakkah engkau menemukan, apakah engkau tidak menemukan orang yang lebih buruk daripada dia, orang yang zina dan membunuh anak zinanya? Maka kata Nabi Musa, man syarrum minha wa Jibril, siapa orang yang lebih buruk daripada orang yang zina dan membunuh anak zinanya wahai malaikat Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril, man yatrukus sholata amidan muta'ammidan, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Ini disebut dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah Lissaliki Thariqil Akhirah. Ulama menyebut, dan di zaman Nabi Musa sudah ada sholat, zaman Nabi-Nabi terdahulu sudah ada sholat, tapi sholatnya tidak seperti kita. Ada yang berdirinya saja, ada yang sujudnya saja, ada yang duduknya saja. Dilengkapi, jadi lengkap. Dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduknya. Tapi Nabi Musa sholat. Dalam Sahih Bukhari, Nabi kita Muhammad SAW ketika perjalanan Isra dari Masjidil Haram Mekah ke Baitul Maqdis Palestina, Masjidil Aqsa Palestina, itu lewat di kuburannya Nabi Musa. Kata Nabi Muhammad, aku lihat, ini Imam Bukhari yang meriwayatkan, aku melihat Musa sholat dalam kuburnya. Ini Nabi yang mengatakan. Ya. Jadi meninggalkan sholat itu dosa besar yang sekarang dianggap sesuatu yang kecil, ringan. Bahkan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, untung kula karo sampean mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, kalau ada suami istri, suaminya atau istrinya tidak sholat, maka fasah, rusak pernikahannya, Pak. Kudu nikah ulang, Pak. Ya untung mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i masih tetap suami istri, yang penting tidak meyakini halal meninggalkan sholat. Ya. Sholat itu perkara berat, sampai Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka yang lain baik. Kalau sholatnya buruk, yang lain buruk. Jadi sholat penentuan. Kadang-kadang wong beli sholat tuli ngomong, mending kita beli sholat tapi kita baik. Lah priwen baik? Kepuncak kebaikan adalah sholat. Yang mending wong sholat bagian baiknya BKY ente. Sebab kebaikan yang paling besar adalah sholat. Ini penting. Ya. Sampai ulama mengatakan begini, kalau iblis
Dia hanya tidak mau sujud kepada Nabi Adam, tapi orang yang nggak mau sholat itu nggak mau sujud kepada Allah. Kira-kira nemen di parah di kira-kira. Hah? Baik, penting. Dan ayo kita didik. Jadi apapun anak kita, kalau nggak sholat gagal kita. Anak kita jadi pengusaha, jadi dokter, jadi guru, jadi dosen, jadi apa? Nggak sholat gagal kita orang tua ini. Kita jadi orang tua gagal. Ya, maka yuk perhatikan sholat. Ini belajar dari ini. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Ya. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya. Yura'un berasal dari kata ro'a. Riya, ro'a artinya melihat, berbuat kebaikan, niatnya bukan karena Allah tapi karena pujian popularitas. Ya. Ibadah, apa ibadah? Termasuk sholat, niatnya pengen dipuji. Semua dari kita ini harus introspeksi, khususnya imam-imam masjid, imam-imam musola, para ustadz, para tokoh masyarakat. Kalau ngimami sholat, suratnya panjang-panjang. Kapan sholat dewekan? Kul-kul suratnya. Kenapa mesti begitu? Ya, kenapa? Boleh enak lah. Neng wong masa kul, rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kul a'udzu birabbil falaq, rakaat pertama kul ya rada dawasnya titik, rakaat kedua kul a'udzu birabbin nas. Apa kata orang nanti? Dikira aku nggak hafal surat yang lain. Wah, repot. Berarti sholatnya duduk karena Allah. Lah orang yang sholatnya tidak karena riya, baik ada orang maupun gak ada orang, saya sholat. Ya. Kalau biasanya nggak sholat, ada orang kok sholat, ya silahkan gerayang niati dewek. Kenapa? Kapan lah kau orang sholat, kapan anak wong jadi sholat? Ayo kita introspeksi, Pak. Ya. Sebab setan ini pinter, Pak. Setan ini pinter. Kalau orang-orang yang bodoh digoda aja sholat, itu setan kelas ecek-ecek. Tapi bagi orang yang alim, pinter, ngaji, iki setannya kang di prajurit, kang dikirim ya kelas mana? Ayo sro kongkon sholat. Ya. Pernah kita jelaskan belum jurus setan? Jurus setan belum pernah. Pernah kita sampaikan di mana ya? Setan tuh anak jurusnya, Pak. Oke, jurusnya setan. Yang pertama, jurus pertama, wis iraja sholat. Ngapa sholat? Ngapa pegel-pegel sholat? Wong salate ente salate wekel ya tetep bae uripe susah. Ya, itu setan doa membisiki begitu. Ada lagi yang begini, sesekali gak sholat kan gak apa-apa. Ya, kan pahalamu masih akeh. Ana sing ngono bisikane. Ana maneng sholat kan kewajiban. Sekali-kali kan gak apa-apa gak sholat. Ana maneng Kang sholatnya tetap melarat, beli sholatnya tetap melarat. Anak mana nih tangga kula ngomong, ya ngapain sholat? Wong sholatnya mati, beli sholatnya mati. Anak temenan, tapi uangnya mati. Uangnya mati. Larang-larang Pak, mencegah orang itu setan bener itu. Walaupun rupanya manusia, itu melarang nih wong sholat. Ngapain sholat? Wong sholat yang mati, beli sholat yang mati. Kula krungu dilapori, kan ngomong konon. Jawaban, jare kula ya. Ngapain ente mangan? Wong mangan ya mati, beli mangan ya mati. Kari mangan kudu. Modele. Insyaallah. Iku anak. Gagal jurus pertama menghalangi orang untuk sholat. Setan melancarkan jurus yang kedua. Apa jurus kedua setan? Wis engko bae salate tanggung, ditinggalkan masih lama, wis selesaikan dulu. Nah, nunda-nunda waktu salat. Ana maneng Kang Yenan. Ki,
ada mana nggih setan kok. Ning kene ku tempatnya wong kerja, di tempatnya wong salat. Ira niat kerja atau niat salat. Iki kadang-kadang pimpinan perusahaan mau ngono setan ngono. Ira ku menu kon kerja, di kon salat. Goblok sih kon kadang-kadang pada goblok dhewe. Anak pimpinan sing mau ngono. Ada Pak, kita pernah dengar yang begitu, Masya Allah. Ya. Gagal jurus untuk menunda-nunda, masuk jurus ketiga. Ya. Apa jari setan? Ya wis ro gage salat, tapi sing gelis. Sing cepet salate. Wah, harus salat jengli. Wah, wis. Iku kenang jurus ketiga setan. Ana sing mau ngono. Oke, insyaallah. Ya. Jadi kadang-kadang salatnya wis cepet beli istighfar mana yang kadang-kadang sama serudul. Masya Allah, tidak tumaknina. Ya, enggak khusyuk, enggak tumaknina. Enggak ada salat begitu. Enggak bisa nih. Jurus keempat. Apa jurus keempat? Kongkon khusyuk jari setane. Ayo salatnya sing khusyuk. Aja gelis-gelis sing suwe. Yang lama salatnya dan yang khusyuk. Setelah khusyuk, ya baru setan mengeluarkan jurus. Lah kau wong vila intan salat kayak ente lo. Cari setane lo. Lah kau kayak ente. Akhirnya bedek masuk ujub. Wih, ya. Wah. Masuk ria, pengen dipuji. Awalnya bagus, akhirnya terjerumus. Laka-laka itu paling top, paling pinter, paling ngerti agama, paling hebat sholatnya. Akhirnya muncul virus ria, disuntik jus. Pengennya dipuji, pengennya disanjung, pengennya dihormati, pengennya wah, sholatnya digaya-gaya. Kapan sholat dewek kan beli mohonan. Allah. Tapi kapan ngarepe wong? Ku setan Pak. Jurus gagal jurus untuk ria. Jurus yang kelima, jurus ujub. Harimau pengennya dideleng ning wong. Ya, pengen dideleng wong, dia khusuk-khusuk nang baru. Sampai merem-merem. Bacaan fasih agar dipuji, hatinya pengen dipuji. Gagal jurus itu, jurus ujub. Ujub ini lebih tinggi daripada ria. Kalau ria itu butuh orang, kalau ujub nggak butuh orang lain. Apa jurusnya? Setannya bisiki. Ya. Jadi sholat setan hebat ente ki sholat teh. Paling ngerti ente, paling bagus. Paling wah wis itu nggak ada orang lain, nggak pengen dilihat orang lain, tapi dia bangga dengan dirinya. Wah iya langkah kayak kita langkah sefila intan wah wis kalah kabeh nih kita sih. Ya sholat malam sama seperti itu Pak. Sholat bengi uang-uangnya jam 9 pokoknya turu beli kayak kita. Ada seorang ulama Pak bawa anaknya, ngajari anaknya sholat tahajud jam 2 malam dibangunin. Terus anaknya ngomong, ya orang-orang nggak mau sholat tahajud, pengen tidur aja, males orang itu, nggak kayak kita. Akhirnya jari bapak yang ulama, nak daripada kamu sholat malam sunnah, ya, tapi kamu ngomongin orang, kamu ujub, wis turu tangi subuh. Itu setan kadang-kadang begitu. Pak, akhirnya apa? Kan sia-sia Pak. Kita tahajud, kita sholat malam, kita nggak dilihat oleh orang, ibadah ngumpet-ngumpet tapi ujub. Hilang pahalanya Pak. Hilang pahalanya. Insya Allah. Ya, kita jawab. Kenapa harus bangga dengan sesuatu yang sebenarnya milik Allah? Kita bisa begini, saya bisa begini karena Allah. Nggak usah kita banggakan. Kalau tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa. Jawab ya, termasuk tadi masalah ria. Ngapain saya beramal karena orang akan mati, saya akan dibalas oleh Allah.
Ngapain saya beramal untuk orang? Wong yang balas itu Allah. Manusia itu sama seperti saya, nggak bisa mendatangkan manfaat, nggak bisa mencegah madorot kok. Ngapain saya ibadah karena orang? Itu jawab itu. Ya, jurus kelima ujub nggak bisa, jurus keenam. Nah, jurus keenam iki banyak orang yang nggak tahu. Cari setane, ini jurusan apa itu? Wis titit gini, terus nang tabel gini. Dikit lagi. Ya. Jurus keenam, bisiki, cari setan ya. Kalau kamu takut riak dilihat orang, ya, dah sholatin di tempat sepi, orang yang nggak tahu. Ya, nanti apalagi kalau orangnya lagi tidur, kamu bangun, orang nggak tahu ibadahmu, tapi kan tahu bekas ibadahmu. Nanti kamu pagi-pagi pura-pura ngantuk. Wah, kenapa itu kok jam segini ngantuk? Iya ki tahajud deh kecepetan. Wah, cerita. Biasanya jam 3 ini jam 2 udah tahajud. Jadi ngantuk. Masya Allah. Akhirnya ibadahnya dilakukan sembunyi tapi jadi pamer. Ya. Awalnya nih setan juga muji, hebat ente nih. Lama-lama jadi bekas-bekas ibadah kita ditunjukkan kepada orang. Banyak bekas ibadah, gulati dewek lah apa. Ngantuk kayak cerita kayak, dan seterusnya. Insyaallah. Nah, jurus yang ketujuh terakhir, ngapunten. Kata setan begini, orang masuk surga dan masuk neraka sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau kamu rajin sholat, takdir manjing neraka baik. Tapi kalau walaupun kamu nggak sholat, tapi kalau takdirnya masuk surga, wis ngapain capek-capek sholat? Jari setan. Kan kabeh jari wis ditakdir. Nah, jawab, aku hamba Allah, kewajiban hamba menuruti perintah Tuhannya. Allah memerintahkan sholat, ya saya sholat. Adapun nanti ditakdir saya masuk neraka itu urusan Allah. Yang penting tugas saya melakukan kewajiban. Itu jawab. Dan menurut ulama, ya nggak mungkin orang nurut kepada Allah kok dimasukkan ke neraka. Lo kapan sing sholat? Jadi sholatane, ira sholat durung tentu manjing surga. Sing sholat bae durung tentu manjing surga, apa maneng? Sing beli sholat lebih kecil lagi peluangnya. Gitu. Jawab iku jurus-jurus setan. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Dikit lagi, wa yamna'unal ma'un. Ini pembahasannya panjang lah, nanti aja lah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma rahamna waj'alhu lana imamahu wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna